ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dosa yang menyebabkan derita di alam kubur yang ketiga adalah al-i'rad an dinillahi azza wa jalla, berpaling dari agama Allah azza wa jalla. Di antara dalilnya surat Toha ayat 124. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini memberi peringatan dua hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang berpaling dari agama Allah. Pertama, kehidupan yang sempit. Yang kedua, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia pun berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka dikatakan kepadanya, Allah mengatakan, demikianlah dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu pun melupakannya. Maka demikian pula hari ini, kamu pun dilupakan. Jemaah sekalian, diriwayatkan dari para sahabat, diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan makna ma'isyatan donka. Baginya kehidupan yang sempit adalah yudayyak alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu fihi. Kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Na'udzubillah. Ini yang dimaksud hukuman terhadap orang yang berpaling dari agama Allah, yaitu kehidupan yang sempit, disempitkan kuburannya. Nah jemaah sekalian, apa yang dimaksud berpaling dari agama Allah? Maksudnya adalah dia tidak peduli dengan agama. Dia nggak peduli dengan urusan agama. Dia tidak mau belajar sama sekali nggak mau belajar, nggak mau tahu, apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan. Belajar saja dia nggak mau sama sekali. Walaupun dia tidak memusuhi. Kalau memusuhi, masuk di poin yang pertama, orang kafir. Memusuhi atau benci terhadap satu ajaran Islam adalah pembatal keislaman. Adalah pembatal keislaman yang sudah jelas. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci agama yang Allah turunkan, ajaran yang Allah turunkan, ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah hapuskan amalan mereka. Itu bagi yang benci, kafir. Walaupun dia amalkan, nggak ada pengaruh. Nah sekarang dia nggak benci, tetapi tidak juga mencintai. Jadi dia mencoba untuk bersikap netral. Bersikap netral terhadap agama atau terhadap pendukung kebenaran dan kebatilan. Saya di tengah-tengah sajalah. Saya tidak memusuhi agama, tapi tidak juga mendukung. Maunya netral. Ini yang dimaksud. Ini termasuk pembatal keislaman juga. Jadi nggak peduli sama sekali dengan agama, nggak mau belajar sama sekali. Sama sekali dia nggak mau belajar. Tidak pula mengamalkannya, tidak pula mendakwahkannya. Maka dialah yang akan mendapatkan azab kubur yang disebut dalam surat Toha ayat 124. Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan tentang ayat ini. Wa fussirat al-ma'isyatud danku bi'adzabil qabr. Ditafsirkan bahwa kehidupan yang sempit dalam ayat ini adalah azab kubur. Wa annahu yudayyaku alaihi qabruhu, dan bahwasanya kuburannya disempitkan.
wa yuhsar fihi wa yu'adzab, dan dia dihimpit di dalamnya dan diazab, jazaan li'iradihi an dzikri rabbih, sebagai balasan terhadap berpalingnya dia dari zikir kepada Rabbnya. Makna zikir ini adalah keseluruhan agama Allah Azza wa Jalla.